Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Masjid Tua Al-Hilal Katangka berlokasi di Jalan Syekh Yusuf nomor 57 Katangka, Kecamatan Sumbaupu, Kabupaten Goa. Letak masjid ini masih satu lokasi dengan kompleks makam Raja-Raja Goa. Menariknya, masjid ini disebut yang tertua di Sulawesi Selatan, bahkan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam khususnya di Goa. Masjid Tua Katangka didirikan pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu Imangerengi Daemen Rabbia atau dikenal sebagai Sultan Alauddin. Pada masa itu, kerajaan Goa kedatangan rombongan ulama yang berasal dari Yaman. Mereka bermaksud untuk mengajak Raja Goa masuk Islam. Sebelum rombongan ulama ini sampai ke istana, mereka mampir di tempat ini, di mana dahulu di tempat ini banyak tumbuh yang namanya pohon katangka. Karena pada hari itu adalah hari Jumat, maka rombongan ulama itu melaksanakan salat Jumat di tempat tersebut, yakni di bawah pohon katangka. Setelah mereka melaksanakan salat Jumat, barulah mereka menuju ke istana kerajaan untuk menawarkan Islam. Ketika rombongan ulama itu menawarkan Islam, Raja Goa ke-14 tidak langsung menerima Islam begitu saja, karena saat itu rombongan ulama dari Yaman menawarkan Islam secara kafah atau secara keseluruhan. Jadi pada saat itu Raja Goa mengatakan, kami pikir-pikir dulu dan perlu bermusyawarah dengan Dewan Adat. Berselang beberapa tahun kemudian, pedagang dari bangsa lain mulai berdatangan seperti Portugis, Cina maupun Inggris. Mereka membawa penyebar agamanya masing-masing. Pada saat itulah pedagang-pedagang muslim mengutus 3 orang ulama yang berasal dari Minangkabau. Mereka adalah Datuk Fatimah, Datuk Ribandang, dan Datuk Titiro. Mereka diutus sebab pedagang-pedagang muslim itu beranggapan bahwa Raja Goa kemungkinan menerima agama selain Islam. Dan yang berhasil mengislamkan Raja Goa pada saat itu adalah Datuk Ribandang yang nama lengkapnya Abdul Makmur Datuk Ribandang yang dijuluki sebagai Khatib Tunggal. Ketika Islam diterima oleh Raja Goa ke-14, maka ditunjuklah tempat untuk mendirikan sebuah masjid. Lokasi yang ditunjuk itu adalah tempat di mana para pedagang muslim pertama kali melaksanakan salat Jumat, yakni di bawah pohon katangka. Pada tahun 1603, Masjid Tua Katangka pun didirikan. Pada saat itu, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai benteng pertahanan terakhir. Itulah sebabnya dinding masjid ini dibuat sangat tebal. Bukan hanya sejarah pendiriannya, arsitektur Masjid Tua Katangka juga memiliki beberapa daya tarik tersendiri. Arsitektur masjid ini dipengaruhi oleh beberapa budaya. Ada pengaruh budaya Cina yang terlihat jelas pada bentuk mimbarnya. Pada bentuk dinding dan tiang masjid, ada pengaruh budaya Eropa yaitu Portugis. Ukiran yang memakai huruf Arab jelas merupakan pengaruh Timur Tengah. Bentuk keseluruhan masjid merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan budaya lokal. Keunikan lainnya, Masjid Tua Katangka memiliki banyak makna filosofi pada bagian-bagian bangunannya. Tiang besar berjumlah 4 melambangkan sahabat Rasulullah yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jendelanya ada 6 yang melambangkan rukun iman. Pintunya ada 5, jadi ada 2 di luar dan 3 yang dilambangkan rukun Islam. Sementara bentuk atapnya bersusun 2 melambangkan 2 kalimat syahadat. Keunikan juga terdapat pada mimbar di mana terdapat ukiran yang menggunakan huruf Arab tetapi dalam bahasa Makassar. Huruf itu terukir di bagian pintu naik mimbar. Di situ dikatakan bahwa artinya mimbar ini dibuat pada hari Jumat tanggal 2 Muharram 1303 Hijriah yang diukir oleh Karaeng Katangka bersama dengan Tumailala Loloa. Baris paling bawah dikatakan bahwa apabila khatib sudah berada di atas mimbar, maka kita tidak diperkenankan lagi berbicara masalah dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.